Adik-adik, selamat pagi. Salam sehat selalu dari kakak di sini. Masih semangat ya untuk beribadah online. Adik, kakak ajak adik-adik untuk berdoa terlebih dahulu ya. Ya Bapa yang berada dalam tahta kerajaan di surga, sebentar kami akan memulai ibadah ini. Biarlah Engkau sertai kami ya Bapa. Biarlah Engkau selalu menyehatkan kami. Semangatkan kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri, ikuti gerakan kakak. Kita pujian dengan T-A-A-T, taat. Papa, Mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. T-A-A-T, taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa, Mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengaran kepada Papa, Mama, turuti nasihat mereka semua. T-A-A-T, taat. Adik-adik, untuk pujian yang kedua, kakak ajak adik-adik untuk pujian nyanyi Ku menang, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam
adik-adik semua, bagaimana keadaannya nih? Semoga kalian selalu sehat ya. Terima kasih juga nih Mama Papa yang sudah mendampingi anak-anak sekolah minggu, terutama kelas kecil ini dalam mengikuti kebaktian sekolah minggu ya. Terima kasih loh dukungannya. Oke, adik-adik semua, sebelum kita mendengarkan firman, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Kita minta pimpinan Tuhan, oke? Yuk kita berdoa sama-sama. Tundukkan kepala, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Ikuti Cireni ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Allah Bapa di surga, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih untuk hari baru yang sudah kami rasakan pada pagi hari ini. Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun juga. Tuhan, terima kasih juga untuk penyertaan-Mu selama minggu-minggu kemarin sampai hari ini. Sehingga kami dapat selalu merasakan kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman. Buka hati kami, buka telinga kami, dan buka mata kami. Sehingga kami dapat duduk diam, mendengarkan firman-Mu dengan baik. Dan biarkanlah apa yang Tuhan firmankan kepada kami melalui Cireni dapat sampai ke dalam hati kami dan dapat terus bertumbuh dan dapat meningkatkan iman kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kali ini Cireni akan menceritakan sesuatu yang berbeda. Wah, apa ya? Sebelumnya, siapkan dulu Alkitabnya, alat tulisnya. Bahan firman Tuhan kali ini diambil dari Bilangan 22 ayatnya yang pertama sampai 35. Lumayan panjang ya. Nanti dibaca berbarengan sama papa mama biar kalian lebih ngerti. Oke? Nah, kali ini Cireni akan bercerita tentang seseorang yang bukan dari bangsa Israel. Kita lihat siapakah orang ini. Nah, orang ini tuh dipakai Tuhan. Kalian tahu bangsa Israel itu adalah bangsa yang disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Jadi, musuh sebesar apapun atau bangsa sebesar apapun yang memusuhi bangsa Israel, kalau Tuhan sudah berkehendak, Tuhan menyertai bangsa Israel, bangsa yang lain pun akan kalah. Dan ini ada yang menyebabkan, hal ini menyebabkan si bangsa-bangsa yang lain takut dengan bangsa Israel. Termasuk bangsa Moab. Kenapa Ci bisa takut? Nah, kita lihat cerita di video kali ini ya. Suatu hari, orang Israel berkemah di dataran Moab dekat dengan kerajaan Moab. Balak adalah raja Moab. Balak menjadi takut jika nanti kerajaannya diserang oleh orang Israel. Raja Moab mencari seorang tukang tenung yang bisa mengalahkan orang Israel, yaitu Bileam. Raja Moab mengutus para pelayan kerajaan Moab untuk menjemput Bileam. Pada waktu malam, Tuhan berbicara kepada Bileam agar tidak mengutuk bangsa Israel. Lalu berangkatlah Bileam dan para pelayan kerajaan Moab. Tiba-tiba di tengah jalan, keledai milik Bileam kakinya berhenti tidak mau berjalan. Bileam pun marah dan memukul keledai itu sebanyak 3 kali. Lalu Tuhan membuka mulut keledai itu sehingga dapat bicara. "Kenapa kamu memukul aku?" Di depan mereka ada malaikat yang berkata agar Bileam mentaati perintah Tuhan. Nah, tadi adik-adik sudah lihat ya, setengah cerita. Raja Balak mengirimkan orang-orangnya untuk bertemu dengan Bileam. Tujuannya apa?
biar Bileam mengutuk bangsa Israel sehingga bangsa Israel itu kalah. Karena Raja Balak takut dengan bangsa Israel. Tapi apa yang dilakukan oleh Bileam? Bileam berkata sama orang-orang suruhan Raja Balak, kamu diam di sini. Menginap semalam di sini. Saya akan bertemu dengan Tuhan. Saya ingin bertanya sama Tuhan dulu. Dan benar, malam harinya Bileam bertemu dengan Tuhan. Tuhan bercakap-cakap dengan Bileam. Tuhan berkata, jangan sekali-kali kamu mencelakakan bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang aku berkati. Dan Bileam kira-kira apa? Taat nggak? Iya, Bileam taat kepada Tuhan. Pagi-pagi bilang, kamu pulang aja. Aku tidak mau mengutuk bangsa Israel. Karena bangsa Israel itu adalah bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Allah Israel itu Allah yang hebat. Aku tidak mau melawan Allah Israel. Ya. Kenapa? Karena Bileam pun mendengar kehebatan dari bangsa Israel yang mengalahkan bangsa-bangsa yang sangat besar, sangat kuat, keren banget gitu ya. Kalah. Karena apa? Tuhan berperang bersama dengan Israel. Ya, Tuhan menjaga Israel. Nah, jadi Bileam pun berkata begitu. Pulang. Nah, Raja Balak pun tidak mau kalah. Dia suruh lagi balik tuh pesuruh-pesuruhnya kepada Bileam dengan membawa upah yang lebih besar lagi. Bileam sempat bilang gini, aduh, ini orang balik lagi ya ke sini. Ya sudah deh, kamu tidur lagi aja di sini. Saya mau ngomong lagi sama Tuhan. Dan malam harinya pun Tuhan pun bertemu lagi dengan Bileam. Tuhan langsung bilang, kamu boleh pergi dengan mereka, tapi dengan syarat kalau saya perintahkan ke kamu untuk pergi. Ada syaratnya ya. Bileam boleh ikut pergi ketemu dengan Raja Balak, tapi dengan syarat Tuhan yang menyuruh Bileam pergi. Pagi-paginya Bileam menyampaikan kepada pesuruh-pesuruh dari Raja Balak. Oke, aku ikut pergi. Kira-kira adik-adik menemukan keganjilan nggak? Iya, benar. Bileam pergi tanpa ada kata Tuhan suruh pergi. Wah, itu kesalahan Bileam ya. Nah, Bileam sudah dengar kata Tuhan. Tapi dia pergi juga dengan para pesuruh-pesuruhnya. Mungkin dalam hatinya dia tergoda dengan tawaran Raja Balak. Nah, tapi juga sanksi hatinya. Dia harus melawan Tuhan. Gimana nih? Nah, tapi dia akhirnya memutuskan pergi. Memutuskan sendiri ya. Tanpa Tuhan menyuruh dia pergi. Tahu adik-adik ada kejadian apa? Waktu Bileam naik di atas keledainya, dia menunggang keledai betina ya untuk perginya. Wah, kan perjalanan jauh ya, nggak mungkin jalan kaki. Dia naik keledai bersama dengan bujang-bujangnya. Bujang itu pesuruh ya. Kalau istilahnya itu pesuruh, 2 orang pesuruhnya. Jalan tuh. Di tengah jalan. Waktu di jalan itu ya, Tuhan tuh sudah marah sama Bileam. Ini Bileam kok nggak nurut sama saya tuh yo. Oke. Saya akan memberi peringatan kepada Bileam. Biar Bileam nurut sama saya. Tahu kejadian apa? Di tengah jalan Tuhan menyuruh malaikat Tuhan menghadang perjalanan Bileam. Waduh, gimana caranya? Iya, malaikatnya datang dengan pedang terhunus. Wah, pedang terhunus ya dibawa. Sudah siap-siap. Yang bisa lihat tuh cuman siapa? Keledainya. Bileam, bujang-bujangnya atau pesuruh-pesuruh dari Raja Balak nggak bisa ngelihat. Dan kebetulan Bileam itu mungkin berjalannya rada jauh ya dari para
pesuruh-pesuruh Raja Balak ya. Jadi nggak berjalanan bareng gitu ya. Nah, Bileam tuh nggak tahu kalau ada malaikat Tuhan berdiri di depannya. Yang lihat tuh cuma keledainya. Keledainya tuh sayang sama majikannya. Nah, keledainya langsung menyingkir. Dari yang jalannya di tengah, langsung pinggir. Sampai ke arah ladang. Langsung bilang, aduh ini keledai bandel banget sih. Dipukul. Si keledainya langsung, tuh sakit tapi nggak bisa ngomong ya. Wah, balik lagi tuh keledainya ke jalan lagi. Nah, malaikat Tuhan menghadang lagi di depannya. Jalannya lebih sempit lagi. Sebelahnya kebun anggur, sebelahnya tembok. Nah, keledainya mepet ke tembok sampai kakinya Bileam kegencet antara badan keledai dengan tembok. Au, sakit gitu ya. Ini nih gimana sih keledai? Jalannya nggak bener gitu ya. Wah, marah-marah. Dipukul lagi. Keledainya langsung gitu bunyinya seperti itu ya. Wah. Jalan lagi akhirnya keledainya. Jalan-jalan. Yang ketiga kali. Waktu di jalan yang lebih sempit banget, yang cuman hanya bisa pas untuk keledai gitu ya. Jalannya keledai itu tengah-tengah. Dan jalannya nggak bisa ke kiri, nggak bisa ke kanan. Malaikat Tuhan menghadang lagi di depannya. Keledainya bingung. Ini gimana ini? Tuhan saya harus selamat. Gimana caranya ya? Ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa. Ini jalannya di tengah-tengah. Gimana ini? Akhirnya keledainya apa? Tiarap. Gini. Wah, jatuh dong Bileam dari atas keledainya. Langsung Bileam marah-marah ya mukul. Kamu tuh keledai gimana sih? Nakal banget. Apa harus dipukul kamu? Wah gitu. Wah, dipukulin sampai 3 kali. Tahu nggak apa yang terjadi? Tuhan membuka mulut dari keledai. Keledainya bisa berbicara. Walah. Keren banget ya, keledai bisa berbicara. Keledai bilang, Tuanku, kenapa engkau memukul aku 3 kali? Aku tuh melindungi engkau. Tapi kamu memukul aku 3 kali. Aku melindungi engkau 3 kali. Bileam kaget. Halah, keledai kamu berbicara. Dan setelah keledai berbicara, Tuhan membuka mata Bileam. Dan Bileam bisa melihat apa? Bisa melihat malaikat Tuhan di depannya. Malaikat Tuhan pun berkata. Tuhan pun berkata melalui malaikat Tuhan ya. Jika kamu melalui jalan ini, kamu akan menuju kebinasaan. Langsung Bileam takut. Langsung mohon ampun. Dia sujud ke tanah. Dia bilang, Tuhan maafkan saya. Maafkan saya. Sekarang saya akan taat. Benar-benar taat. Saya tidak akan mengutuk bangsa Israel. Saya akan menuruti apa kata Tuhan. Ya. Aku mau menuruti kata Tuhan. Tuhan berkata apa kepadaku akan aku sampaikan. Maafkan aku Tuhan. Aku minta maaf. Wah, terus-terusan gitu ya. Takut. Dia, malaikat Tuhan berdiri di depannya. Aduh. Langsung, aku benar-benar sudah menantang Tuhan gitu. Dia takut sekali. Ya, langsung Bileam berkata, aku mohon ampun. Ya. Nah, dari cerita ini kita bisa lihat. Bileam benar-benar sekarang harus taat banget sama Tuhan. Dia mau menaati Tuhan tidak setengah-setengah. Ya, setelah kejadian keledainya ya menghindari malaikat Tuhan dipukul, tapi akhirnya keledainya berbicara dan Bileam benar-benar melihat malaikat Tuhan di depannya. Langsung benar-benar sadar, waduh Tuhan ada di depan saya, Tuhan ngeliatin saya, aduh saya salah, saya nggak boleh ngelawan Tuhan. Ya, jadi Bileam benar-benar sekarang taat sekali. Dan dari inti cerita ini kita juga bisa lihat, kalau kita menaati Tuhan, akan ada kejadian baik yang bisa kita peroleh. Ya, bukan kejadian buruk karena kita tidak taat kepada Tuhan. Tuhan masih sayang dengan Bileam. Makanya Tuhan menghentikan jalan Bileam. Jangan sampai Bileam mengutuki bangsa
Israel. Terus, kita manusia tidak boleh berperilaku kasar kepada binatang peliharaan kita. Kamu bisa lihat dari keledai Bileam ini, dia sayang sama tuannya, sayang sama Bileam. Makanya dia berusaha menghindari tuannya dari kecelakaan. Ya, tapi malah dipukul. Jadi kalau adik-adik nih punya binatang peliharaan di rumah, harus dirawat, harus disayang. Karena binatang peliharaan itu menyayangi kalian. Ya, jadi kalian harus pelihara dia, harus memberi makan, memandikan, dan segala macam, ya. Oke? Nah, dari cerita ini kita bisa lihat seperti itu. Dan satu lagi nih, kita bisa tahu perintah Tuhan dari mana? Kita bisa tahu perintah Tuhan itu dari Alkitab. Nah, dari Alkitab. Ini perintah Tuhan. Kita harus taat dengan perintah Tuhan. Terus, dari mana lagi kita bisa tahu perintah Tuhan? Dari papa dan mama. Ya, dari papa dan mama. Kalau papa dan mama bilang jangan, jadi harus taati perintahnya. Ada sesuatu di balik itu. Misalkan, Yohan. Contoh nih, Mama Yohan bilang sama anaknya Yohan, Yohan, jangan main api. Nanti tangan kamu kebakar. Ya iya, karena kalau anak kecil bermain api, tapi dia begitu tuh apinya kan kalau main korek ya, api itu makin lama makin ke bawah ya, panas. Itu kan kadang kita lepas ya. Nah itu takutnya kena baju atau kena tangan, kita jadi terkena api, terus kita kena luka-luka. Nah seperti itu. Jadi kita harus taat apa kata perintah dan nasihat dari orang tua. Terus siapa lagi? Guru kamu. Kalau guru berkata, ayo lakukan. Lakukan. Karena mereka tahu mana yang terbaik untuk kalian. Jadi misalkan contoh, Gebi, ayo, kamu jangan malas-malasan. Nilai kamu harus bagus. Biarpun kamu hanya PJJ ya, tidak bertemu dengan Miss nih di sekolah, kamu harus semangat. Harus nilainya bagus. Karena apa? Biar orang tua kamu bangga. Nah, kita harus turut ya. Gebi harus turut, kata Miss-nya. Aku gak boleh malas-malasan. Aku harus semangat. Aku harus nilainya bagus. Biar papa sama mama bangga sama aku. Ya, terutama satu lagi. Tuhan bangga sama Gebi. Oke? Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita harus mau dengar-dengaran apa kata Tuhan, apa kata Alkitab, apa kata papa mama, kata guru, ataupun orang tua yang lebih tua dari kita. Oke? Nah, seperti tadi ya, lagu T-A-A-T taat, T-A-A-T taat. Saya mau seperti Yesus, T-A-A-T taat. Dengar-dengaran kepada mama, papa. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Ya, seperti itu ya. Kata-kata itu harus kamu dengar. Dari lagu itu tadi kamu sudah bisa mendengarkan ya. Oke. Sampai di sini cerita Cireni ya. Oh ya, ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari Mazmur 19. Cireni ulang ya. Mazmur 19 ayat 9a. Mazmur 19 ayat 9a. Bunyinya, titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Titah Tuhan itu tepat menyukakan hati. Gampang ya? Oke. Jadi, diingat ya, titah Tuhan, perintah Tuhan itu tepat, benar, dan pasti menyukakan hati. Jadi ya, Tuhan tidak membuat perintah itu untuk menyulitkan kita, tapi membuat kita aman, tenang. Oke? Ya, yuk kita tutup firman Tuhan kali ini di dalam doa ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala.
Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh belajar taat akan perintah Tuhan. Sehingga kami menjadi anak-anak Tuhan yang menyukakan hati Tuhan. Ajar kami untuk tahu bahwa titah Tuhan itu tepat dan menyukakan hati. Jangan biarkan kami membawa titah Tuhan itu dengan bersungut-sungut atau marah-marah. Tapi biarkanlah kami menyadari titah Tuhan itu benar, tepat, dan yang pasti menyukakan hati kami. Terima kasih Tuhan, kami boleh belajar dari Bileam dan keledainya dan ketaatan Bileam akan perintah Tuhan. Biarkanlah kami juga berlaku taat kepada perintah Tuhan, kepada firman Tuhan, kepada papa dan mama kami, kepada guru kami, dan kepada orang yang lebih tua daripada kami ya Tuhan, karena kami yakin Tuhan berbicara kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami menutup firman Tuhan pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Dadah, jangan lupa ya, lakukan prokes yang ketat. Cuci tangan setelah melakukan atau mau makan, mau minum, harus cuci tangan. Jangan cuman hanya air doang ya. Pakai sabun terus digosok-gosok. Bilas dengan air yang mengalir. Terus pakai maskernya. Karena biarpun pandemi si COVID ini nih sudah mulai melandai, sudah mulai turun, tapi jangan kendor. Tetap pakai masker kemana-mana, oke? Terus jaga jarak, ya, jaga jarak. Terus satu lagi, minum vitamin. Tidurnya yang cukup, jangan begadang aja, ya. Terus makan makanannya yang teratur, ya. Belajar yang benar, karena biarpun kalian masih ada di rumah, belajarnya jangan malas-malasan. Oke? Karena Tuhan senang melihat anak Tuhan itu rajin. Anak Tuhan itu taat sama papa mamanya. Taat sama gurunya. Oke? Dadah. Bye-bye. Adik-adik, kita masuk ke persembahan ya. Sebelumnya, adik-adik apabila ingin memasukkan persembahan adik-adik, masukkan dalam kotak yang sudah diedarkan oleh kakak-kakak GSM. Bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya pasti jadi milikmu. Adik-adik, kakak ajak untuk doa persembahan dan doa penutup ya. Ya Bapa yang berada dalam tahta kerajaan di surga, terima kasih untuk rezeki yang terus mengalir kepada Papa dan Mama hamba. Biarlah lewat persembahan ini kemuliaan-Mu saja ya Bapa yang diharumkan. Bapa, sebentar kami juga akan menutup ibadah ini. Biarlah Engkau selalu memberkati kami sekeluarga, anak-anak ASM selalu sehat, begitupun dengan GSM-nya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa sekali lagi dalam nama Tuhan Yesus. Amin.